kayak ini rumah nih bang. Nah, sini pabrik, sini rumah bang. Pertamanya kita nggak bang ngaburin apa itu. Saat itu ibu saya lagi bersih warung bang. Dia cuman kayak jalan, tapi ibu saya tuh ngeliat dia naburin kayak begini bang. Kan ciri naburin. Iya. Semenjak kejadian itu, semua yang ada di warung saya makanan itu basi semua. Hari kedua, hari ketiga, di setiap jari, dalam jarinya ini bang, ada bolongan itu keluar belatung kecil bang. Dan semua jarinya itu keluar bang. 10-10-nya keluar. Awalnya yang punya warung makan itu hanya orang tua saya bang. Ya kan. Kenapa tiba-tiba usahanya seperti ini? Nggak lama dia buka warung juga. Akhirnya gue datang ke Kerawang. Akhirnya di situ dia udah tahu kan, dijelasin begini ya kan. Saya bisa bantu, tapi dosanya kamu yang nanggung. Jadi kan di si dukunnya ini minta pokoknya yang ada di dirinya, si target kan. Oh jadi nggak mesti ludah? Iya, nggak mesti ludah. Yang penting ada bagian tubuh dari dirinya. Nah itu contohnya kayak ludah gitu bang. Pas jam berapa ya? Saya lupa tuh. Subuh jam 5 baru kedengeran rame di luar. Akhirnya di situ saya lihat, saya ngintip jendela. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman orang tuanya yang kena santet. Kita langsung berkenalan dengan narasumber kita, Bang Bintang. sehat bang. Sehat bang. Alhamdulillah sehat bang. Nah Bang Bintang ini kan kita udah komunikasi tadi di bawah tuh tentang orang tua nih bang. Iya betul bang. Sebenarnya ini tuh berawal dari kisah apa sih bang bisa diguna-guna ini? Pertama sih awalnya ya antara cekcok aja bang dengan tetangga. Permasalahan hal sepele sih. Mungkin dia sakit hati, ada rasa sakit hati dengan keluarga saya dan akhirnya itu yang jadi korban almarhum bokap saya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya bokap sendiri tuh ngerasain apa aja tuh bang? Nah, gangguannya pertama yang bokap alamin itu, emang kita pas malam-malam itu ada tiba-tiba ada kayak telur busuk bang Di depan pintu. Di depan pintu. Iya. Terus apa aja yang dirasain sama bokap? Nah, itu belum ada kejadian lagi bang. 2 hari kemudian tiba-tiba bokap tuh kepleset di kamar mandi. Tiba-tiba kayak stroke. Ditahan dulu bang, ini kayaknya bakalan seru nih. Nah sebelum kita lanjut ceritanya Bang Bintang, jangan lupa buat Sobat Balai Misteri di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan buat teman-teman Balai Misteri yang mau menjadi narasumber di Balai Misteri, bisa hubungin nomor Balai Misteri di sini nih. Nah gak usah berlama-lama lagi dan gak usah berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke Kupas Misteri. Jadi kejadiannya itu tahun 2009 bang. Nah, saya tinggal di Tambun Selatan, Kampung Pulo. Rumah saya itu emang ada di tengah-tengah bang. Tengah-tengah apa nih maksudnya? Jadi sampingnya itu rumah, jadi kayak ini rumah nih bang. Nah
Sini pabrik, sini rumah bang, rumah-rumah. Yang waktu itu ada tower yang sebelumnya abang ceritain tuh. Oh ini sebelumnya bang. Oh justru ini Iya, sebelumnya. ini sebelumnya. Jadi di situ tetangga saya ini dia ex dari tentara bang, Oh mantan. mantan dari tentara. Purnawirawan atau emang pecatan nih? Saya juga nggak tahu karena usianya juga udah tua juga bang. Oh purnawirawan. Siap. Dia ini tuh selalu ada selisih pertama tuh sama kakek saya bang, almarhum. Karena kakek saya dari polisi juga kan. Selalu ada kayak perdebatan hal-hal kecil tuh selalu dibesar-besarin lah. Ya kan? Kayak misalkan burung dara ini kan ya kita namanya diumbar, nah dia buang kotorannya tuh di terasnya dia, tapi cara penyampaiannya itu kurang bagus gitu bang. Harusnya negornya tuh ya dengan cara halus saja, Baik-baik lah. baik-baik lah kayak gitu. Nah ini enggak, datang-datang kayak nyari masalah, tiba-tiba kandang burung dara bapak saya tuh ditendang-tendangin. Karena di samping sebelah kiri rumah saya itu pabrik garmen. Ya kan? Jadi kita usaha kayak dagang kayak begitu ya. Dan si tetangga saya ini juga sama, iri juga bang. Ada aja kayak gosip-gosip ya kan, mah makanannya begini-begini. Selalu ada timbul-timbulan seperti itulah bang. Model kayak apa namanya, vlogger makanan gitu ya. Iya. Dia modelannya begitu tuh. Iya, modelannya begitu. Komporin sono sini karena emang lingkungan di situ tuh masih keluarganya dia semua bang. Oh jadi keluarga lu ini pendatang? Iya, keluarga saya itu pendatang. Sempat ada kejadian saat itu nggak sengaja ponakan bapak saya atau sepupu saya itu main sama anak si tetangga saya ini bang, ya kan. Jadi sepupu saya ini tuh cewek, ya. Nah anaknya dia tuh cowok bang. Itu main bareng, sempat dimaki-maki bang, ketahuan sama si tetangga saya ini, dimaki-maki lah, dikatain saudara saya ini ecun lah. Ya bapak saya nggak terima lah, keluarganya dikata-katain seperti itu ya kan. Disamperin, tapi si orang ini masih ngegas. Akhirnya bapak saya udah kebangetan emosi, bapak saya langsung main pukul. Dari situ juga saya juga awalnya mikirnya kita takut dituntut bang, karena bapak saya main pukul. Tapi bapak saya nanggasin dia nggak takut ya, karena ya dia duluan yang mulai. Ya. Itu selalu perselisihan yang kecil dibesar-besarin sama dia. Sampai kita pernah bang, itu subuh-subuh istrinya dia itu kegep bang, lagi naburin di halaman rumah kita. Pertamanya kita nggak bang naburin apa itu. Saat itu ibu saya lagi bersih-bersih warung bang. Dia cuman kayak jalan, tapi ibu saya tuh ngeliat dia naburin kayak begini bang. Kan ciri naburin. Iya. Semenjak kejadian itu, semua yang ada di warung saya makanan itu basi semua bang. Basi, nggak tahan lama. Padahal itu masak subuh, ya kan. Siang harusnya juga masih enak bang. Iya betul. Itu bener-bener basi semua, komplain, ya kan. Pertamanya nggak ada curigaan ke tetangga saya itu bang, ya kan. Karena orang tua saya udah ngomong seperti itu, kita juga mikirnya masih positive thinking. Nah nggak lama, yaitu bapak saya kepleset dari rumah kan, dia ngalamin kayak stroke gitu. Itu berapa lama bang? Itu proses penyembuhannya itu 3 bulan bang. Hari kedua, hari ketiga, di setiap jari, dalam jarinya ini bang, ada bolongan itu keluar belatung-belatung kecil bang. Belatung kecil. Jadi ini bolong jari-jari? Iya, tapi di dalam kuku gini bang. Dia adanya di dalam kuku seperti ini. Jadi belatungnya itu bang kecil Iya. banget atau? Kecil bang, kecil banget.
dan semua jarinya itu keluar bang, 10-10-nya. 10 keluar. Gila itu. Pertamanya kan kita mikirnya sakit stroke. Iya. Pas kita mikir kok banyak belatung-belatung yang keluar ini tuh nggak logis gitu loh bang awalnya. Dan saat itu kan posisi saya juga masih sekolah, saya juga bingung harus gimana. Dan setiap itu ada seperti bokap saya tuh kayak pengen ngomong sesuatu, cuman dia kayak ketahan bang, karena mulutnya itu kan begini bang. Iya. Penyon lah ya. Iya. Akhirnya ya kita keluarga rundingan ya kan. Ini udah nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Akhirnya kita nyoba ke non medis bang. Ada kenalan datang. Awalnya itu kita curiga bang. Ini nggak masuk akal. Dia datang kucuk ya kan. Dia bawa temennya juga bang. Jadi dia datang berdua. Nah dia ngomong segala, pokoknya baca. Temennya itu jadi mediator. Tiba-tiba kesurupan. Kesurupan itu dia itu sambil merem bang, sambil merem ya kan, dia ngomong segala macem lah pokoknya ya kan. Jadi dia kesurupan ini bukan kesurupan yang ganggu orang tua saya. Jadi dia si dukunnya ini atau orang pinternya ini nih punya kayak mungkin apa ya kalau dibilang kodam atau kodamnya, nah menyerupai ke sini bang. Nah dia ngomong ini ada gangguan seperti ini ya kan, dan ini orang dekat yang ngerjain ya kan. Nah terus dia minta segala macem, pokoknya itu semua disebutin bang, dari mulai kembang, pokoknya sesajennya itu disebutin. Akhirnya nggak lama si orangnya ini tuh sadar. Nah si dukunnya langsung ngomong, iya kalau misalkan mau ya kan cari sendiri, tapi kalau emang nggak bisa nanti saya yang ini ya kan. Dia nyebutin nominal. Dari situ saya, ya namanya kita orang susah bang, gimana sih ya? Iya. Saya pengennya tuh orang yang ngebantu, maksudnya ya kita emang nggak ada biaya gitu loh. Seikhlasnya ya. Seikhlasnya gitu. Kita maksudnya gimana ya kalau misalkan emang dijailin atau apa, dia sebagai ustadz atau sebagai orang pintar kan maksudnya ngejelasin detail bang, nggak setengah-setengah. Iya. Ini kita jadi buat kayak kepikiran tuh kayak ragu. Iya sih. Iya, jadi kita kayak ngerasainnya tuh kayak ragu, bener-bener kayak percaya nggak percaya gitu. Dari kejadian itu, ya kondisi warung tetap seperti itu bang. Kita nggak ada penghasilan sama sekali. Berapa minggu kemudian, barulah ada yang namanya Pamis. Nah, Pamis ini datang itu dari temen bokap saya bang. Dia datang pertama cuma ngobrol-ngobrol biasa ya kan, jenguk. Dilihatlah masih Pamis ini, oh ini mah ada orang yang ngerjain ya kan. Jawabannya tuh sama kayak yang kemarin yang datang. Saya mikir ini semua jawabannya sama kayak begini ya kan. Saya ngomong ke nyokap saya tuh, Bu, ya kan, lebih baik udah ayah dibawa aja lah ke rumah sakit atau dicek lagi ya kan. Kita emang percaya, nggak wajar loh maksudnya ada belatung keluar dari itu. Itu nggak wajar sih. Iya. Nah nggak lama si Pamis ini ngomong, saya bisa kok ya kan, tapi harus ada prosesnya, dan prosesnya juga lumayan panjang kan. Ya udah. Akhirnya dia minta tempat bang, ruangan Di rumah ya kan, untuk dia singgah sementara. Ya udah, saya bilang dikasih. akhirnya kita kasih kan, karena dia juga nggak ngomong nominal bang, kita juga mikirnya ya udah silakan ya kan. Di situ saya kagum sama dia itu, satu ruangan yang dia tempatin itu bang, itu selalu dipakai bakar wiritan, dan kita kalau sholat itu pasti sholat berjamaah terus. Di dapur saya itu ya, itu kan dapur dulu jadi masih ada kayak apa ya, bukan, kita dulu bukan pakai sanyo bang, Jadi dulu tuh masih pakai pompa. oh iya ya, pompa yang genjot Iya, ini ya, udah masih bukan pompa. yang Iya. ya. Itu ibu saya yang denger bang, pas dia mau ngambil air wudhu subuh ya kan, itu kayak ada yang main nih. Oh iya.
dari situ banyak yang ngalamin juga bang. Adik saya pun sama ya kan. Nah kalau adik saya itu dia hanya sebatas kayak ngeliat orang seleweran bang. Jalan-jalan gitu. Iya. Saya tetap pantau kan. Saya tetap pantau bapak saya. Oh, pengobatannya dia tuh sama, sebenarnya sama kayak pengobatan yang lain, kayak ustadz lah, berdoa berzikir ya kan. Enggak yang neko-neko segala macam ya kan. Tapi pakai sajen. Dia itu cuman datang itu dia bawa pakaian, dia bawa tasbih, ya kan? Dan kayak apa ya? Ada dupa juga bang. Bukan dupa sih, apa sih? Kemenyan. Jadi kalau menurut dia itu kalau kemenyan itu tuh bagus, bakal netralisir katanya, netralisir rumah. Bokap saya terus-terusan keluar belatung bang, ya kan, sampai pas dia mau sembuh itu muncrat keluar darah bang di mulutnya. Keluar darah? Iya, cuman darahnya darah kental, darah hitam bang. Nah awalnya itu muncrat, muntah darah itu nggak langsung semuanya full normal bang. Dari yang bibirnya menyon jadi nggak menyon. Nah di situ baru dia lihat dia itu kayak dililit ular bang. Dililit ular? Iya. Secara mata batin. Secara mata batin. Nah saya bilang Mamis ya kan, tapi ayah saya masih bisa sembuh kan. Masih ya kan. Nah di situ saya udah feeling bang, feeling bokap saya ini dikerjain, tapi kita nggak tahu kan, kita nggak bisa mau nuduh bang. Ya kan, saya cuman bilang sama Pamis, saya pengen tahu siapa yang nyelakain ayah saya bilang gitu kan. Nggak usah ya kan, kata dia, nanti juga ada balasannya. Nah, karena kita sama keluarga juga agak sedikit renggang bang. Oh jadi dari keluarga renggang sama tetangga renggang. Jadi kalau kata orang pinter itu orang terdekat kan. Orang terdekat. Entah itu dari keluarga atau tetangga. Iya, maksudnya makanya begitu. Iya, makanya kan saya punya pemikiran itu, apa tetangga saya apa saudara saya. Karena emang saudara saya ini ada sebagian yang nggak suka dengan bapak saya. Karena perilaku bapak saya itu kalau negor adik-adiknya itu pasti main tangan bang. Ya udah tuh, Pamis itu nggak mau ngomong lah orangnya siapa, yang penting udah cukup tahu aja ya kan, namanya musibah ya udah. Sekarang gini, biarin bapak kayak begini, toh juga nanti apa dosanya itu ke orang itu. Nah, tapi saya sebagai anak tuh pengen tahu gitu siapa ya kan, saya pengen tahu. Udah tuh, cuman tetep dia keke nggak mau ngasih tahu bang. Ada ciri-ciri yang dikasih tahu? Enggak, dia nutup. Atau ada, biasanya gini ya bang ya, misalnya ada orang yang suka ngerjain orang lain. Iya. Nah ciri-ciri dari orang pinter misalnya nanti keluarganya dia akan ada yang seperti ini, itu nggak ada juga? Nggak ada juga. Dan yang saya curiga ke tetangga saya itu satu bang, kondisi bokap saya sakit itu lumayan, warga-warga situ juga banyak yang datang bang. Hanya dia dong yang nggak datang, keluarganya dia. Mungkin kita awalnya mikirnya tuh ya emang kita nggak akur ya kan, tapi ya begitu bang. Jadi kalau kita lagi keluar nih atau lagi apa nih, pak-pakan sama dia nih, dia kayak orang apa ya, kayak orang sengaja, kayak abang nih misalkan keluar dari rumah nih, ketemu sama saya nih, saya kayak jadi kayak gimana sih bang, ngenyek. Iya. Kayak ketawa tapi kayak ngeledek gitu bang. Kayak dia mungkin kayak gimana gitu. Iya kayak ngenyek, ngeledek lah gitu. Iya. Di situ kan saya emang agak ada perasaan tuh menuduh dia bang. Ya, cuman kan kita belum ada buktinya, ya kan. Dan saya juga mikirnya juga ke adik-adik bokap saya juga sama, mikirnya juga ya mungkin ada, karena emang
kita buka ya. Jadi adik dari bokap saya ini dia agak melencong bang. Melencong artinya? Suka sesama jenis. Iya. Nah di situ bokap saya kan emang nggak terima bang. Ya sebagai abang dia nggak pengen lah maksudnya adiknya seperti itu kan. Kalau bokap saya ya langsung main tangan bang. Mau itu sama keluarganya, jangan pun sama keluarganya, sama orang lain pun dia Galak. Iya, karena walaupun seburuk-buruknya bapak saya, ya dia tahu mana yang baik, mana yang enggak ya kan? Betul. Dari situ saya udah mikirnya ke situ. Apa dia atau tetangga saya ya kan? Saya tetap nanya terus ke Pamis kan. Pamis, gimana perkembangannya ya kan? Hari demi hari itu alhamdulillah sudah ada perubahan, Bang. Dan kita bener-bener itu saat itu ekonomi bener-bener anjlok banget, Bang. Karena ya satunya yang kita sisain itu kan hanya penghasilan dari ini kan bang, Warung. jualan warung itu. Iya. Ya kan? Dan yang bikin saya sakit hati itu apa bang? Di saat kita penjualan sedang menurun, tetangga saya juga buka warung makan. Kalau kita kan warung emang pure warung bang, tapi kalau dia buka pakai meja begitu bang, lauk matang. Oh pakai meja sama etalase Iya, gitu etalase doang. begitu. Jadi dia nggak punya warung. Iya, Pinggir jalan aja. betul. Nah dari situ kan harusnya kita yang tadinya rame bang, ya kan? Dia kan tahu kita doang yang dagang di sini. Memang ada warung-warung rokok, tapi kita kan jual warung makanan. Dia tiba-tiba buka warung itu, dan semua ya larinya ke situ karena kita bener-bener warung di pure. Dan itu kita emang nggak ngejelasin ke Pamis Tentang abang itu punya warung. Iya, tentang kondisi warung kita tuh ya seperti apa? ini ya Iya. kan. Ya, saya anak pertama, adik-adik saya kan ya begitu juga. Masih kecil. Iya. Dan akhirnya adik saya yang nomor 2 dan 3 mau nggak mau harus putus sekolah saat itu bang. Iya. Karena kita nggak ada biaya sama sekali bang. Dan saat itu juga sebenarnya saya sempat lebih baik udah saya aja ya kan. Saat itu saya masih SMK kan nanggung mau 2 tahun lagi mau lulus. Ya udahlah, mau nggak mau saya lanjutin saat itu. Nah dari situ udah mulai ada perubahan. Akhirnya sembuh total bang. Ada yang anehnya itu ya bapak saya itu jadi pendiam. Dan baru kita ngomong ke Pamis kan masalah warung. Dan Pamis juga udah tahu di sini itu sebenarnya ada yang ngirim, ya kan? Itu untuk mengganggu. Ada juga yang menanam, tapi saya nggak bisa langsung memastikan ini ada di mana. Itu ada prosesnya ya kan. Di situ saya letuk kan, Pak, apa mungkin tetangga saya Pak? Saya bilang, wah kamu jangan seujon ya kan. Enggak Pak, saya jelasin dulu Pak. Awalnya yang punya warung makan itu hanya orang tua saya Pak. Ya kan. Kenapa tiba-tiba usahanya seperti ini? Nggak lama dia buka warung juga. Iya namanya ada pabrik kayak begini ya pasti banyak lah yang jualan makanan juga. Iya tapi saya kayak kok ada yang aneh gitu loh ya kan. Akhirnya pas siang dia ke warung, Pamis itu melihat gambaran. Dia ngeliat di dapur sebelah pojok tempat kita masak gitu bang, itu ada sosok pocong di dapur. Itu mukanya gosong, dan itu yang menurut penerawangan Pamis ya, yang membuat basi semua makanan itu, pocong itu keluar ini bang, kayak lendir dari mulutnya. Jadi lendirnya itu jatuh ke makanan. Iya. Pamis menjelasin seperti itu ya kan. Tapi Pamis belum bisa menuduh itu kiriman atau bukan. Akhirnya ya udah nanti dibersihkan sama dia. Ya udah Pak, ya, minta dibersihkan. Malamnya itu Bang, Pamis itu standby di warung. Pembersihan tuh Bang. Itu pembersihannya cuman pakai garam Bang. Dia minta garam kasar.
ya kan, diwirit lah sama dia tuh bang, diwirit lah sama dia. Ya. Akhirnya di situ ya saya di luar, saya cuma nungguin dia doang bang, nggak lama saya ngikutin dia nyebar garam itu bang sambil baca salawat nabi keliling rumah saya itu semua bang, kelilingin. Dan akhirnya Pak Amis sendiri yang ngomong, ini mah ada yang nyiram tanah kuburan. Nah, ibu saya akhirnya tuh saya sempat lihat dia itu jalan tapi tangannya itu kayak nyiram-nyiram begitu. Ya kan? Wah, berarti bener dia. Saya udah di situ udah mulai gondok bang. Saya udah pikiran saya, jangan-jangan orang tua saya bener dia juga yang ngerjain. Dan kondisi bokap saya itu ya kondisinya dia udah sembuh tapi dia masih belum bisa diajak komunikasi bang. Kayak orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Dari situ saya udah bingung juga kan, kita dari keluarga itu udah nggak enak juga sama Pak Amis ya kan, kita juga nggak bisa ngasih apa, kondisi kita juga lagi seperti ini kan. Itu udah saya udah mutusin ya udah bu ya kan, motor dijual aja bakal modal lagi ya kan. Saya bilang nggak usah lah, itu motor satu-satunya ya kan, kalau misalkan nggak ada motor malah ribet. Kita mau belanja mau apa tuh jadi ribet. Iya bu, tapi kan ya sekarang kondisinya ayah sakit begini kan nggak ada pemasukan. Karena kan pemasukan kita ya hanya dari warung sama ayah, ibarat kata dia kerja kan, gaji dia kerja. Tapi kalau kondisinya terus kayak begini ya mau gimana bu. Dinetralisin pakai garam kasar itu bang, itu sempet digenteng itu kayak sambetan kilat bang. Sambaran kilat. Sambaran kilat itu jelas banget. Itu genteng hancur bang. Hancur. Semua nyaksiin. Semua itu ngeliat semua bang. Pas kejadian itu bapak saya baru bisa ngeh lagi, dia bisa sadar normal lagi. Yang lagi. tadinya linglung dia kayak sadar, kayak kenapa ya, kayak ada apa gitu ya kan. Dan dia juga kaget, ada Pak Amis itu kaget, ini siapa ya kan. Kita jelasin di situ ya, ayah nggak sadar ya kan, ayah gini ya kan, ayah kepleset kemarin begini ya kan. Kita ada videonya yang seperti ini, dia nggak sadar. Wah di situ udah bingung lah, kita juga bener-bener bingung karena kita orang awam juga bang, nggak ngerti kayak gitu-gitu. Dan di situ cuman pikiran saya cuman satu doang, ya, saya nggak enak sama Pak Amis ya. Walaupun oke lah dia belum minta bayaran atau apa ya kan, tapi kan kita seenggaknya kondisi bokap udah mendingin ya pasti ya tanpa dipinta kita harus ngerti ya kan. Iya, punya kesadaran lah. Punya kesadaran. Dan di situ memang saya menghasut Pak Amis. Memang saya menghasut Pak Amis untuk, Pak, saya pengen tahu orangnya siapa ya kan. Kalau emang bener tetangga saya ya kan, saya minta Pak dibalikin ya kan. Karena saat itu emang saya bener-bener kecewa banget bang, gudeg banget. Wajar sih seorang anak melihat orang tuanya digituin atau sakit gitu ya, dia meluapkan lah gitu. Saya udah bener-bener ada pemikiran tuh ke situ bang. Pemikiran bener-bener kayak gue nggak terima nih orang tua gue begini. Iya. Bener-bener gue nggak terima. Pak Amis tetap nolak. Pak Amis tetap nolak bang saat itu. Akhirnya gue datang ke Kerawang. Gue ke Kerawang bang. Itu gue lupa lagi ya nama kampungnya itu Cabang Bungin. Cabang Bungin. Iya. Di daerah Kerawang. Sebelum Pakis itu bang. Cabang Bungin. Nah di situ gue ketemu sama salah satu dukun lah bang. Salah satu dukun. Dan itu gue diantar sama temen gue bang. Awalnya itu kan gue nanya-nanya ke dia, sharing ya kan. Nah dia sempet nawarin gue ada, cuman gue nggak tahu bisa apa enggak ya kan. Karena gue sempet kayak masang tekbal kayak gitu kan.
Tapi ampuh nggak? Ampuh ya kan. Nah gue juga penasaran juga bang. Akhirnya gue samperin lah saat itu. Kita itu jalan itu sore bang. Nyampe lumayan jam setengah 8 malam loh. Kita datang, orang itu udah tahu tujuan kita bang. Keren. Orang itu udah tahu tujuan kita. Karena saya kan tahu alamatnya kan dari dia. Temen saya kan saya bawa juga bang. Oh, Saya udah gitu. mikirnya, lu kasih tahu apa, kita kesini aja gue nggak konfirmasi loh, ya kan? Kok tahu ya kan? Saya udah mikirnya dia udah kong kali kong apa gimana? Itu pemikiran saya masih ada kayak, oh dia kong kali kong apa gimana nih ya? Nah, Percaya nggak percaya? iya percaya nggak lah. percaya bang. Udah tuh akhirnya di situ dia udah tahu kan, dia jelasin begini-begini ya kan. Saya bisa bantu, ya kan? Tapi dosanya kamu yang nanggung. Dia bilang gitu. Iya saya juga nggak keberatan. Saya bakal nanggung. Saya dikasih persyaratannya ini. Kalau udah siap balik lagi, ya kan? Ya udah Pak, nanti saya siapin dulu. Nah dari situ saya mikir, wah lumayan juga ya kan, nyari-nyari barang-barangnya lumayan juga. Ya terpaksa di situ saya ngelakuin hal-hal yang ya begitulah bang, sama teman saya yang lain ya. Kita sempet nipu orang kerja. Karena saya butuh duit kan, nyari kerjaan di Facebook nih, saya nge-share Facebook ya kan, kerjaan. Bang ketemuan ayo ya kan, di mana? Ya kan, udah nih di mall BTC. Oh ya udah bang, tapi parkirnya jangan di dalamnya, di luar. Ketemuan pertama tuh bang, abang bawa lamarannya nggak? Oh iya saya bawa lamarannya. Oh iya nih nanti saya masukin bang ya kan. Nah, paling nanti dikabarin besok lah, kalau enggak ntar malam ini saya ajuin dulu, karena kita kan kerjanya ini kan bersih-bersih AC. Saya bilang gitu kan. Oh iya kita kerjanya jadi malam bang, jadi mall tutup ya kita baru bisa aktivitas. Tapi ada ADM-nya 200.000, gue bilang pertamanya tuh. Karena emang gue udah otak gue tuh udah jalan bang, picik gue udah jalan kayak gimana nih nanti muternya ya kan, gampang kata gue. Dan itu gue minta ADM-nya langsung bang, 200.000 bang, ya kan. Nanti seragamnya nanti malam, kalau nggak besok ya bang. Ini saya ajuin dulu. Oh iya bang, ya udah. Saya ngerencanain sama teman saya. Nanti gue bawa dia ke dalam. Motornya nanti lu sepik-sepik minjem, ya kan, mau beli rokok. Nanti pas orangnya gue bawa ke basement, gue bilang bang tunggu dulu, ya kan. Gue langsung buru-buru cabut. Ya kan? Jadi seakan-akan kita bener-bener ini, ya udah. Gue beli kaos polo bang, modal 200.000 itu, yang sama. Jadi kita mikirnya seragam itu mau kayak kaos polo. Ketemuan kita seakan-akan kayak keluar dari mall bang. Oh iya, oh bang, motor lu jangan ditaruh di dalam, mahal bayarnya ya kan. Oh iya, nah temen gue langsung, bang, gue minjem bang, motor gue udah di dalam, gue minjem mau beli rokok. Oh iya, yaudah lu ikut gue dulu ya kan. Saya ajak tuh ke basement. Saya juga agak-agak ragu bang tadinya, karena saya takutnya CCTV ini kena gue mati ini ya kan. Untungnya gue pakai masker bang. Gue jalan. Oh iya bang, nanti kita ngerjainnya yang kayak begini bang. Nah ini cuman shift malam doang bang, karena kita aktivitasnya kalau mall tutup baru kita kerja ya kan. Udah tuh akhirnya gue taruh di lantai 2. Bang, lu standby sini dulu ya, gue mau ngambil peralatan. Oh ya udah, gue turun buru-buru bang, cabut gue langsung. Pakai motor dia? Pakai motor dia. Menang banyak. Gue nggak tahu, pemikiran gue tuh kayak udah buntu aja bang. Yang penting gue dapat duit, gue bisa balas dendam, gimana caranya udah. Karena gue posisi masih sekolah, gue juga bingung bang. Gue bener-bener wah. Dari situ akhirnya kita jual bang motornya. Dan itu laku cuman 2,5 juta. Itu motor Sonic. Gue bilang gue lagi butuh duit nih, ya kan? Boleh nggak gue pakai dulu duitnya? Ya. Jadi gue ngambil 2 juta, gue punya lu. Nanti kalau gue ada duit nanti gue balikin. Gue bener-bener urgent ya kan. Awalnya dia kekeh nggak mau bang, ya lah bagi paruh lah.
ya kan ini kan kita ngerjain bareng-bareng. Ya tapi kan gue yang punya ide, gue bilang gitu. Ya intinya nanti gue bakalan bayar kok, gue ini butuh banget duit. Akhirnya dia ngasih. Nah besokannya gue baru nyari barang-barangnya bang, dan syarat yang paling susah itu gue harus dapetin ludah si target. Ludah si target? Iya, jadi kan di si dukunnya ini minta pokoknya yang ada di dirinya si target kan. Oh jadi nggak mesti ludah? Iya nggak mesti ludah, yang penting ada iya, bagian tubuh dari dirinya. nah itu contohnya kayak ludah gitu bang. Itu gue beraniin bang, gue datang pas dia lagi nyapu, gue datang gue liatin bang, ya kan, kayak gembel, demi Allah gue bilang kayak gitu. Dia marah-marah bang, ya kan, gue cuma cengah-cengir, dia ngudahin gue bang. Dari situ gue ngelap tisu, ya kan, gue nggak marah karena emang ya itu strategi gue supaya gue bisa dapet ludahnya dia. Karena kan yang dipinta itu ya pokoknya dalaman organ tubuh ya kan, kayak ludah atau segala darah atau apa ya kan, yang penting yang bersangkatan dengan dia. Gue diludahin itu bang, gue terima karena emang tujuan gue tuh pengen ngambil itu. Akhirnya gue lap tisu, besoknya langsung gue datang malamnya, syaratnya udah ada ya kan. Saya bilang, Pak saya dapat ya kan bekas ludahnya tapi saya lap pakai tisu. Iya nggak Pak, fotonya ada nggak? Anjing kenapa nggak sekalian, kata gue ya kan. Kalau misalkan emang harus ada fotonya juga kenapa nggak ngomong gitu. Kata saya, aduh PR lagi tuh. Yaudah akhirnya di situ gue nyari-nyari Facebook anaknya bang. Gue cari, untungnya ketemu. Tapi foto dia kayak foto kayak keluarga gitu bang, kayak lagi lebaran kayak gitu. Ya udah duduk sama temen gue bilang berhasil apa enggak ya, berhasil apa enggak ya. Nah fotonya itu bang tiba-tiba keluar darah. Keluar darah. Jadi fotonya lu print dulu? Iya, jadi kan dia sempat ada proses tuh bang. Ya kan? Dia kan minta ayam cemani. Saat itu minta ayam cemani kan. Terus ada beberapa sajian lah saat itu. Udah tuh proses, gue ngeliatin dia proses ya kan sampai ini. Dan akhirnya ya udah, dia bilang nanti coba dicek di rumah. Ya kan? Tapi ini berhasil nggak Pak? Ya kan? Saya nggak mau ngomong, coba dicek aja. Akhirnya ya udah bang, saya pulang. Pertama saya ngeliat nggak ada hasilnya nih, ya kan? Kok nggak ada rame-rame gitu. Nyampe rumah kan lumayan, dari Rawang ke Tambun kan lumayan ada 2 jaman. Kok nggak ada rame-rame. Udah tuh saya udah agak kecewa kan, kayak anjing kata saya nih, ya kan? Bener-bener gue udah ngeluarin duit, nipu orang segala macem. Dan nggak lama pas jam berapa ya saya lupa tuh, subuh jam 5 baru kedengeran rame di luar. Akhirnya di situ saya lihat, saya ngintip jendela, ternyata salah target bang. Ya gimana salah target? Yang kena tuh bukan bapaknya, jadi anaknya. Ludahnya ludah bapaknya? Ludahnya ludah bapaknya. Fotonya foto satu keluarga bang. Satu keluarga. Gue saat itu bingung kan, bener-bener itu rame orang datang. Itu datang rame. Dan itu bocah itu ditemukan itu ada di kebun, di dekat pohon-pohon pisang. Dan itu kondisinya udah meninggal bang. Dan di situ gue sempet penasaran kan saat itu. Gue lihat itu ininya agak mengok, mukanya itu mengok begini bang, tangannya itu dua-duanya kayak kebalik begini bang. Gue di situ kayak senyum lebar, bener-bener kayak puas lah, puas banget. Tapi gue kayak nggak puas itu kenapa bukan bapaknya. Ya kan, berarti kan wah gila, salah target. Iya ya, di situ gue mikirnya wah, ada rasa kayak gue takut juga bang. Takutnya dia balas dendam. Gue ada rasa ketakutan juga bang.
bener-bener kayak gue ngeri juga nih ya kan, gue udah ngelakuin kayak begini, gue udah nggak mikirin dosa bang, cuman gue mikirin dia aja bisa guna-guna orang tua gue, ya kan, pasti dia juga bisa ngebales gue. Ya kayak gue aja mau nyari tahu kan, berarti gue tahu. Oh dia ini, pasti dia juga bakalan nanya ke orang yang bisa juga. Gue datengin lagi bang besokannya, gue datengin lagi, dan ternyata jawaban si dukun ini tuh, jadi si targetmu ini ya kan, dia ada pagarnya. Kalau bahasa kita maksudnya kayak ada penjaga lah. Penjaga, ya kan. Jadi kenanya tuh kan, di situ kan saya udah ada rasa takut bang. Iya. Saya nyampe ngomong, Pak, kira-kira bakalan ketahuan gak ya? Nah itu saya disuruh nyiapin. Saya disuruh nyiapin daun apa ya? Daun tilas. Daun tilas tuh kayak mana sih? Yang dia merah, cuman agak-agak ke hijauan gitu bang. Iya. Kalau dia kena air tuh kayak apa sih ya? Kayak daun talas. Iya daun talas, daun tilas lagi suka. Oh daun talas. Iya daun talas. Mikir gua daun tilas. Nah, saya disuruh nyiapin gituan, terus disuruh ngambil 2 tanah kuburan yang berbeda. Jadi ada 2 kuburan tuh harus diambil. Iya, cuman yang berbeda gitu. Jadi lokasi misalkan di TPU mana nih, ambil lagi di tempat lain gitu bang. Oh gitu ya. Saya ikutin lah bang. Saat itu juga karena bodohnya saya koordinasi juga ke teman saya yang bawa ke dukun itu kan. Nah di situ teman saya, gue butuh duit nih. Gue udah tahu bang maunya dia apa. Ya kan, karena dia megang semua, ibarat kata gue yang nganterin lu, gue tahu kok niat busuk lu ya kan. Kalau gue merembet habis ya kan. Gue udah tahu bang. Saat itu dia minta uang sebesar 1 juta. Ya gue duit dari mana lu? Anak sekolahan maksudnya, duit dari mana? Udah pikiran gue tuh udah kacau balau bang, bener-bener kacau balau. Saat itu bener kayak udah anjing, ini gue udah takutnya ketahuan. Dan temen gue juga bangke, manfaatin gue seperti itu. Wah udah itu otak gue udah kacau balau lah saat itu bang. Ya gue harus nerima karena gue udah ngelakuin hal yang kayak gitu juga kan. Gue sampai minjem ke saudara gue dengan alasan mau bayar SPP, belum bayaran, harus beli buku ya kan, nggak dapet. Waduh, sedangkan temen gue ini masih ngebacot aja bang ya kan. Jadi kayak ini bisa nggak nih minjemin gue ya kan gue yang nganterin lu, kayak ngebahas begitu terus bang. Gue juga udah paham, anjing dalam hati gue nih orang ada maunya juga ternyata nganterin gue nih ya kan. Nah di situ gue juga bingung bang. Ya gue punya Banda satu-satunya motor, ya kan? Handphone juga gue bisa, tapi kan gue nggak bisa dijual juga bang. Dari situ gue ngambil duit nyokap gue bang, celengan nyokap gue di lemari itu gue ambil untuk nutupin mulutnya dia, ya kan. Saat itu juga gue masih pusing mikirin takut ketahuan kan. Nah karena makam si anak ini dimakaminnya tuh di Jawa. Oh jadi nggak di Bekasi? Nggak di Bekasi, dimakaminnya di Jawa. Dan gue juga takutnya kan di sana dia juga ya nggak terima bang. Pasti ngecek ke orang-orang pinter juga. Iya, akhirnya koordinasi lagi ke Pamis. Di situ gue nangis-nangisan bang sama Pamis. Iya, gue bilang nyesel banget pak, saya pak, ya kan, saya benar-benar nyesel pak. Namanya saya sebagai anak, saya ngeliat orang tua saya dibeginiin, saya nggak terima. Iya, walaupun orang tua saya sudah sembuh, tapi saya benar-benar nggak terima pak. Pamis di situ cuman udah pasrah, maksudnya ya saya juga bingung mau bantu situ kayak gimana, saya nggak bisa bantu. Akhirnya ya di situ saya disuruh sholat tobat lah saat itu bang. Saya sholat tobat, saya pasrah tuh. Ya saya cuman mikirnya kedua orang tua saya doang bang. Pastilah itu. Saya nyesel ada, ya. Tapi ya kekecewaan saya ini kan yang membuat saya seperti ini bang.
kita ada rasa nyesel. Oh, ya gue kenapa gue lakukan kayak gini, ini dampaknya pasti bakalan merembet kemana-mana ya. Dan akhirnya bener bang, itu gue nggak tahu dikirim dari dia atau memang ada ya. Nenek gue meninggal. Nenek gue dari kakek gue, dari ayah gue meninggal. Meninggalnya wajar atau enggak? Kita kayak lagi ngobrol biasa gitu bang. Posisinya dia di kamar, nggak ada yang tahu. Dia sakaratul maut, nggak ada yang tahu. Tapi sebelumnya sakit nggak? Nggak sakit. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Sempat dites ke rumah sakit? Nggak bang. Jadi langsung aja gitu ya. Gue udah mikirnya ke situ kan bang. Gue udah panik, bener-bener udah panik banget bang. Ya kan. Gue mikirnya kita baru kemarin tuh ngobrol kayak biasa aja keluarga gitu, kumpul keluarga bang. Tiba-tiba nenek gue meninggal kayak begitu ya. Oke lah, mungkin dari usia ya kan. Tapi kan maksudnya kalau sakit kita masih oh iya nih ya kan, sakit penyebabnya mungkin ya kan. Masa kalau meninggal dadakan kan kita nggak tahu bang. Ya kan, dan itu nggak ada yang tahu bang. Yang tahu itu pas nyokap gua mau ngebangunin suruh makan. Kondisinya tuh udah dingin. Gua saat itu udah bener-bener gua udah nyesel banget bang, saat itu bang. Bener-bener gua ya gua udah minta tolong sama Pamis. Gua bilang Pamis, saya cuma bisa percaya sama Pamis ya kan saat itu. Dan temen gue juga si bangsat itu masih tetep bang nge-push gue. Saya blokir nomornya ya kan. Dan akhirnya di situ saya pembersihan oleh Pamis. Pertama itu datang suruh ini dulu bang, apa namanya, ngambil wudhu, sholat ya kan, sholat taubat. Habis itu masuk ke ruangan, dikasih padi nih 7 biji. Saya nenggak ya kan, kasih air. Udah di situ saya suruh wirid sambil merem kan. Saya wirid sambil merem tuh bang saat itu. Nah saya wirid begini ya kan, saya enggak itu dipakein kayak sorban apa gitu ya, karena berasa kan saat itu. Saya masih wirid. Pertama tuh rasa ini saya ini kayak kebakar bang. Jadi saya nggak tahu dia di belakang itu dia sambil baca, tapi dia sambil kayak ngibasin apa ya, saya juga karena saya nggak ngeliat bang, kayak ngibasin apa gitu, karena saya berasa kayak ada angin gitu. Cuman anginnya itu kayak apa ya, kayak gompahan api kali ya, panas perih banget di badan saya. Dan di situ flashback semua kejadian yang saya, maksudnya dosa-dosa saya yang saya ngerasain, dosa apapun itu semua kelihatan semua bang. Saya di situ nangis ya kan, saya nangis sampai di suara di kuping saya itu ada kayak suara-suara ngaji ya. Itu di situ bener-bener kayak nggak bisa kayak saya gue nggak mau ini nih, nggak mau ini ya kan, karena emang kita kan suruh konsentrasi bang, wirid. Nah itu bener-bener wah kelihatan kegambar semua. Iya, itu kegambar semua bang ya kan. Dan ya itu saya sadar tiba-tiba itu saya udah jompalit itu bang. Kalau kata Pamis itu ya, saya itu banting-banting gitu bang. Jadi kalau dibilang kayak apa ya, kalau dibilang itu kayak begitulah, hukuman lah. Kayak hukuman lah saat itu. Ya udah tuh dari situ ya udah, itu saya napas kayak capek banget. Kelar itu tuh kayak habis lari jauh gitu bang, capek banget kata saya. Nah akhirnya ya udah, besokannya saya dibawa ke Pangandaran. Di situ saya dimandiin bang. Pangandaran ini tempat siapa? Laut. Iya laut. Iya. Jadi kita ke situ itu ya tujuannya itu berendam saya bang. Jadi Pangandaran ini bukan rumah siapa-siapa, tapi datang ke situ untuk berendam di laut. Iya, berendam di laut. Saya direndam di situ, ya kan. Udah tuh, tadinya kan saya suruh tahan napas kan. Saya begini, tetap dimasukin sama dia bang, ya kan. Pembersihan, kata dia pembersihan. Udah baca wirid ya kan. Nah, udah dari situ. Dan semua itu alhamdulillah saya nggak ada biaya. Untungnya Pamis yang ngebiayain semuanya bang.
sampai kita ke Pangandaran ya kan, pembersihan di situ. Dan yang saya rasakan di situ benar-benar tenang, benar-benar damai saat itu. Semalam lagi udah ya kan, ya udah Pak, ya kan saya siap. Ya. Balik lagi tuh kita ke rumah Pamis Bang. Rumah Pamis ini di mana? Ada di daerah Tambun. Oh, bukan di Pangandaran Bukan ini. Pangandaran. Nah, kita balik lagi ke situ. Posisinya itu saya tidur di ruang tamu, Bang. Saya tidur di ruang tamu. Ya. Itu kaki saya ada yang narik, Bang. Narik Sampai ke ujung pintu dapur. Saya jelas banget itu pas ditarik itu kan saya bangun itu, Bang. Saya teriak-teriakan itu. Itu jelas banget dan kaki saya, mohon maaf, itu masih begini Bang, kayak ada yang megang. Oh, iya. Iya, masih ada yang megang. Akhirnya Pamis keluar dari situ, dia ngomong, Put, ya, kamu masih ada yang nggak ikhlas ya? Di hati kamu tuh masih ada kayak ada yang nggak diikhlasin nih. Saya bilang enggak Pak, ya kan, jangan bohong ya. Saya emang ada Pak, unek-unek yang nggak saya ikhlasin. Iya, nenek saya meninggal itu Pak. Iya, semua harus diikhlasin semua Bud. Karena kan kita pembersihan. Jadi jangan sampai ada rasa dendam, rasa ini tuh dihilangin dulu ya kan. Akhirnya itu kita wiritan lagi Bang. Itu tuh wiritan yang tadinya kita lagi tidur, ya disuruh wiritan ya udahlah. Semenjak kejadian itu udah Bang, nggak ada. Udah nggak ada gangguan antara sama bokap sama lu juga. Iya. Dan akhirnya ya di situ kita pindah dari rumah itu. Karena udah bener-bener udah pahit lah Bang. Jelang 2 bulan atau sebulan gitu saya lupa. Si tetangga saya itu ibunya itu datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya, dia nangis. Dia minta maaf sama keluarga saya. Oh gitu. Saya kaget kan, kenapa ini orang ya? Ya orang tua saya masih welcome gitu Bang. Dan di situ dia ngejelasin kesalahan suaminya dia terhadap bapak saya dan ibu saya. Tapi ya di situ orang tua saya udahlah, masalah lalu ya udah. Ya kan, dan kenapa ibu sekarang datang ke sini ya kan, gimana ini? Bapak ini lagi sakaratul maut. Udah 2 hari itu bapak. Ya kondisinya itu seperti itu. Jadi kayak orang sakaratul maut tuh kayak gimana ya? Mau dicabut itu kayak nggak keluar gitu mungkin ya Bang. Mungkin ya ini dosa-dosanya dia ya, dia minta dimaafin. Nah di situ saya bilang ke orang tua saya, gak usah dimaafin orang gitu, biarin aja mati juga, saya bilang. Orang tua saya masih udah, Put, jangan ngomong kayak gitu. Ya kan? Kita namanya orang pasti ada salah, ada ini. Tapi ya dia emang mikir kemarin nyelakain kita. Ya kan? Sekarang giliran dia dapat musibah, kenapa dia baru ngomong minta maaf, saya bilang gitu ya kan. Saya masih nurutin ego saya Bang. Saya bilang, wah udah Bu, mendingan ibu pergi aja lah ya kan. Saya bilang, udahlah, kita juga nggak mau maafin. Kita selama ini ada salah apa sih Bu? Iya. Kita nggak pernah loh ganggu keluarga ibu. Saya bilang. Tapi kenapa ibu sama keluarga ibu, kenapa harus ganggu musik keluarga saya? Saya bilang gitu. Nggak mau ngejelasin, dia nangis terus minta maaf sampai dia sujud ke kaki orang tua saya Bang, minta dimaafin. Dan pindahnya itu nggak jauh berarti? Saya pindah masih di Tambun, kayak kita pertama di Kampung Pulo, terus saya pindah ke Kampung Siluman. Beda kampung doang, cuman beda desa lah Bang. Ya orang tua saya tetap memaafkan karena dia sambil sujud Bang. Orang tua saya juga kan nggak mau kayak begitu kan. Ya udah, dari situ ya udah. Akhirnya udahlah Bu, ya kan, kita juga lebih baik gak usah inget-inget lagi sana lah. Udah kita jalanin aja.
ya kan. Dan ya itu saya bilang sama keluarga juga, sama keluarganya ayah ya kan, udah lebih baik kita terus komunikasi aja. Kalau mereka mau nyaba ya udah nyaba, kalau enggak ya udah. Saya bilang depan kontrakan saya itu ya kan dibangun tower ya kan, dari dibangun tower itu akhirnya ya dapatlah penghasilan rumah. Iya. Oh iya. Ya kan. Nah itu yang kontrakan, kan tadinya kontrakan itu jual yang apa, rumah yang di Kampung Pulo ngebangun cuma 1 petak, bakal kita keluarga kan, dapatlah di kontrak tower bang. Akhirnya ya udah kita ngebangun sampai nambah 5 jadi 6 kontrakan itu ya. Akhirnya alhamdulillah bang ya. Sampai ya kalau saya bilang setelah kita dapat duit dari sewa kontrakan tower bang, makin dibenci saya sama keluarga dari lingkupan situ. Ada aja kita udah pindah loh, di sono kita bermasalah dengan tetangga, di sini bermasalah sama keluarga. Yang bikin masalah itu sebenarnya dari kayak kakak adik tirinya ibu saya ini bang. Mereka kan sebenarnya udah pada dapat jatah masing-masing bang. Ada yang 600, ada yang 500 ya kan. Dan mereka itu sebenarnya bagiannya itu tuh ya enak bang, di jalan raya. Sudah dibagi walaupun kakek saya itu belum meninggal ya. Tapi sudah dibagi ke anak-anaknya. Oh akhirnya ntar bakalan kedepannya tuh rebutan warisan. Iya. Dibenci karena rebutan warisan ini ya. Iya. Oke, itu yang rebutan warisan ini ada kisah kelam juga nggak? Wah itu gila bang, bener. Ini ditahan dulu bang. Mungkin nanti kedepannya kita akan undang lagi untuk cerita yang ini. Siap. Gitu. Nah kesimpulannya yang tadi berarti kan ada rasa iri hati dari tetangga ya bang. Iya. Dan akhirnya abang sendiri membalas dendam dari kesalahan-kesalahan mereka kan. Karena apa ya, gue juga mungkin kalau di posisi lu akan seperti itu juga. Iya. Mungkin juga semua orang juga akan seperti itu juga. Semua kan? Namanya orang tua kita sih. Iya, tapi berakibat membalas dendam itu nggak akan menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Terus bokap sampai sekarang masih ada bang? Bokap udah meninggal bang. Di tahun 2019. Innalillahi. Ya mudah-mudahan bokap diterima amal ibadahnya ya bang ya, diterima imannya, Islamnya gitu. Amin. Nah sampai sekarang sama tetangga itu gimana bang? Masih suka berhubungan atau udah enggak bang? Tetangga itu masih di situ tapi? Masih di situ, cuman kita udah nggak ada kayak kontak-kontakan lagi sih. Saya udah setelah kejadian itu kita udah mikirnya kita udah ngerasa kayak udah jangan diingat-ingat lagi kita pernah tinggal di situ. Ya udah mikirnya ya udah untuk pelajaran lah. Kalau bener loh kayak santet itu tuh nyata. Oke, buat teman Bali Misteri mungkin segitu aja video hari ini. Tolong diambil yang sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Kalau kita menyelesaikan sebuah masalah, jangan pernah kita dendam yang berkepanjangan, karena membalas dendam itu nggak akan ada habisnya dan bukan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bener gak bang? Betul. Oke, gua Haris Setiawan dari Bali Misteri dan gua Bintang Saputra. Dari mana bang? Dari Tambun. Asik. Kampung Siluman. Jangan-jangan dia juga siluman. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.